وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa nusalliyan wa nusalliman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratan mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat fardu isya dan salat sunnah tarawih dilanjutkan dengan salat sunnah witir Masjid Safinatul Husna. Puji syukur kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang kelima ini dan puasa kita sudah keempat harinya. Tentu kita panjangin bersama dengan karunia rahmat serta berkah dan maghfirahnya. Kemudian sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang telah belajar dari kiamat. Tahadus biniyama dan ibadah syukur saja sebelum kita melaksanakan sholat witir. Tentu kita masih berada di awal bulan suci Ramadan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi hijrah ke Madinah atau Yathrib namanya pada saat itu, di tahun yang kedua di bulan Sya'ban, dan riwayat lain di tanggal 10 Sya'ban Allah perintahkan untuk puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasul dan seluruh umatnya Rasul sedunia. Sebelumnya Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, kalau dulu namanya masih Yathrib, kemudian Allah gantikan dengan nama Madinah karena Yathrib itu tempatnya maksiat, tempatnya perzinahan, tempatnya perjudian yang merajalela. Kemudian ada anggur-anggur yang disekap pada saat itu selama 3 bulan 4 bulan lamanya disebut khamr namanya. Kemudian mereka semua orang-orang ke kampung Madinah itu menjadi pemabuk semua dan akhirnya Rasul hijrah ke situ. Kemudian Allah gantikan menjadi namanya Madinah, ialah peradaban. Namun kita sekarang sebutnya ialah kota karena memang sudah kebiasaan menyebut nama Madinah, kota Madinah ia kota namanya. Nah, jadi kota peradaban dunia. Dua kota yang besar di dunia yaitu Makkah dan Madinah. Ketika Nabi lahir di Makkah kemudian dimakamkan di Madinah, karena Madinah ialah kotanya ilmunya Rasul, dan kemudian sampai saat ini menjadi titik untuk ziarah umat Islam yang terbesar, yaitu di Masjid Nabawi, yaitu Madinatul Rasul, raudhahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah perintahkan pada saat itu karena Nabi sebelumnya mengikuti langkah-langkah orang-orang penduduk Madinah. Jadi orang Madinah dulu itu yang kalangan Yahudi Madinah teman puasa di awal tahun namanya 10 hari Asyura. Kemudian kata Nabi kalau masalah puasa dulunya umat Islam bukan ente. Adanya Rasulullah. Kemudian Rasul datang kepada semua manusia yang ada di Madinah pada saat itu untuk memberikan hukum sunnah kepada puasa Asyura. Lama-lama Allah bilang, ya Rasul, gantikan puasa Asyura itu dengan perintah puasa di bulan suci Ramadan. Dan beberapa hari ke depannya di bulan depan, bulan suci Ramadan masuk daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu wajib buat kita semua.
dan tujuannya ialah la'allakum tattaqun. Kalau orang yang bertakwa ketika kita diperintahkan oleh Allah yuqimuna sholat kita itu sama seperti halnya puasa, supaya kita itu mendapatkan predikat takwa. Kalau takwa itu bisa jadi hari ini malam sampai besok pagi udah keluar takwanya, tapi kalau takwa itu berlanjut sampai nanti setelah hari raya Idul Fitri, dia selalu terus menerus takwanya, mengikuti akan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyahnya. Hatinya selalu sumastaqamu istiqomah kepada Allah dengan imannya dan takwanya mudah lama tanpa ada godaan sedikit pun dalam hidupnya, yang selalu menjunjung tinggi ya'lu wa la ilaha illallah. Itulah takwa yang dimaksudkan oleh Allah, supaya kita ini setelah hari raya Idul Fitri menjadi orang-orang yang selalu melanjutkan takwanya. Tuhan hanya saja akan Quran di bulan suci Ramadan, bukan hanya saja ketika menghidupkan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, tapi ketika nanti setelah hari raya Idul Fitri dia melanjutkan terus perjuangannya sampai mata tertutup untuk yang terakhir kalinya dan merupakan syahid fisabilillah. Itu yang ada susah. Makanya dulu ketika Nabi ditanyakan oleh seorang sahabat, oleh seorang tetangga masyarakat di kampung Nabi, manfaat puasa jelas buat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun efek samping buat kehidupan apa ya Rasul? Sudah ketika ada seorang dokter spesialis dikirim oleh raja yang paling kaya kepada Rasul, ini dokter paling hebat di Madinah. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kalau pernah itu ngobatin pasien. Yang namanya dokter kalau ada pasiennya kan ilmunya bakal luntur, yang paru-paru kagak ada, yang jantung kagak ada, yang stroke kagak ada, yang mah kagak ada, pokoknya penyakit asam urat kagak ada pada saat itu. Kata dokter, ya Rasul, kalau begini caranya saya berhenti jadi dokter, mendingan saya jadi ustaz sekalian ngajarin orang-orang ya Rasul. Lalu kata Nabi, emang kenapa dokter? Ini di umatmu ini kagak ada yang sakit 4 bulan 5 bulan ini. Apa resepnya ya Rasul? Ketika Nabi sabdakan pada saat itu kepada dokter tersebut bahwa sesungguhnya umatku itu ketika lapar dia makan, tapi ketika makan sebelum kenyang dia berhenti. Itulah umatku yang akan sehat. Salah satunya ialah perintah puasa mempraktikkan akan ketika lapar makan, dan ketika makan sebelum kenyang dia berhenti. Beda sama kita, buah puasa kalau 3 mangkok, somai 2 piring, nasi uduk 2 piring, esnya 15, soto tangkarnya 2 piring, nambah lagi sama sate kinjilnya 2 piring, sampai isya akhirnya pemengkaraan, kagak jadi terawih, kagak jadi isya, gara-gara pemengkaraan. Akhirnya besok sakit yang disalin puasa, padahal bukan puasa yang salah, kita yang salah. Makanya Nabi itu menganjurkan kepada kita makan kalau kita lapar, tapi berhentilah kalau kita sebelum kenyang. Kalau kita lapar makan, kenyang makan, udah umum masih terus makan. Ntar malam jam 10 ada teman bawa martabak telur, sikat. Jam 12 ada yang bawa nasi goreng, sikat. Jam 2 pagi pas sahur ada yang bawa sate 10 tusuk, sikat juga. Akhirnya pagi-pagi dokter injeksi gara-gara kebanyakan makan. Jadi puasa itu menganjurkan kepada kita bagaimana kita bisa mengoptimalkan makan kita. Kalau orang tua kita dulu mungkin ketika setiap harinya dia sudah mempraktikkan puasa, walaupun setiap harinya bukan jam puasa, tapi dia selalu memperhatikan keimanan terhadap Allah dan ketakwaannya. Bagaimana rasa syukurnya makannya seadanya. Pagi dia sarapan doang, kadang sama genjer ada ikan asin, turun ke sawah kemudian naik lagi melukut, pulang johor dia sholat dan ketemu makan lagi sore. Habis makan sore nggak makan lagi sampai malam, kemudian pagi baru ketemu makan sehari cuma 2 kali. Usianya sampai 80, 90, 100 tahun. Kadang-kadang obat kata laku pada saat itu. Kenapa? Karena orang kita sehat semua. Tapi sekarang usia 20 tahun, 30 tahun asam uratnya kambuh, 40 tahun naik ke pembuluh darahnya pecah, kepleset dia. Gara-gara kepleset akhirnya dia kena serangan jantung dan wafat pada saat itu. Usia muda karena buat ibu dan kita kadang-kadang terlalu banyak makan. Oleh karena Rasul gambarkan sumber tasihun itu benar. Kalau puasa itu menggambarkan kepada diri kita sejatinya bahwa dari ujung rambut sampai tapak kaki kita ini butuh makan betul, butuh vitamin ya betul, butuh apapun di dunia ini kita makan silahkan, tapi carilah yang baik, carilah sesuatu yang benar-benar banyak vitaminnya, karbohidrat, mineralnya, dengan semua apa yang baik yang telah dianjurkan oleh tim-tim yang spesialis dalam makanan. Bukan berarti kita ini pada saat di dunia nggak boleh minum minuman yang namanya seperti Coca-Cola atau Pepsi dan sebagainya, silahkan.
tapi ada batasannya. Bukan berarti kita ini nggak boleh makan sate kambing yang banyak, silahkan, tapi ada batasannya. Lapar kita makan, ketika di saat tengah-tengah makan sebelum kenyang kita berhenti, itu salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita ini selain ibadah kepada Allah, sholat kita, puasa kita, tapi ada pola makan kita yang kita perhatikan setiap harinya. Sehat paling dinanti oleh keluarga, sampai tua kita dinanti oleh anak cucu kita, ketumbuhan semuanya yang belum kawin belum nikah ditungguin sama orang tuanya. Ketika orang tua kita memejamkan mata untuk yang terakhir kalinya, modal ilmu, iman dan takwanya sudah diberikan oleh anak-anaknya dan melanjutkan terus kepada anak cucunya. Itulah kehidupan yang indah dan yang pesona. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi orang-orang yang selalu menjunjung tinggi takwa kita, ya'lu wa la yu'alih, selalu mempertahankan keimanan kita dalam keadaan apapun, bagaimanapun, sulit maupun senang, bahagia maupun susah. Itu adalah salah satu prinsip Islam, ya'lu wa la yu'alih. Kita wajib berdoa, wajib bersyukur maksiatnya, selalu kita junjung tinggi, mudah-mudahan bermanfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.